Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ayun selaku dosen mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya Isni Andini selaku pemateri 1 dan ada teman saya Wahyuni Dina Pratiwi sebagai pemateri 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai malaria. Apa itu malaria? Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Plasmodiumnya terdiri dari Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malariae, dan Plasmodium falciparum. Pada Plasmodium vivax dan ovale, memiliki interval bebas demam selama 2 hari atau sering disebut juga sebagai malaria tertiana. Jenis ini yang paling sering relapse. Yang ketiga ada Plasmodium malariae, memiliki interval bebas demam selama 3 hari atau sering disebut juga sebagai malaria quartana. Jenis ini jenis malaria yang paling ringan. Dan yang terakhir yaitu malaria falciparum, di mana merupakan jenis yang paling berat dikarenakan demam dapat timbul secara intermiten dan kontinu. Tanda dan gejala klinis dari malaria yaitu ada demam malaria, anemia malaria, dan pembesaran limpa atau splenomegali. Demam malaria terjadi demam yang berulang pada setiap jenis malaria sesuai dengan saat terjadinya psikogeni eritrositik pada masing-masing spesies Plasmodium. Stadium demam malaria biasanya diikuti oleh berbagai gejala dan keluhan penderita. Misalnya pada stadium rigor, penderita menggigil meskipun suhu badan penderita di atas normal. Selanjutnya ada anemia malaria, yaitu pecahnya eritrosit yang berulang kali selama terjadinya proses segmentasi parasit di dalam eritrosit yang menyebabkan jumlah darah menurun. Dan yang terakhir itu ada pembesaran limpa atau splenomegali yang terjadi sesudah penderita mengalami beberapa kali serangan demam. Cara penularannya itu melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, melalui jarum suntik, atau menular melalui plasenta dari ibu ke bayi yang dikandungnya atau congenital malaria, dan melalui transfusi darah. Berikutnya ada faktor dari epidemiologi malaria, yaitu ada faktor manusia. Dari faktor manusia ini dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat terkena penyakit malaria. Yang kedua itu ada faktor parasit atau Plasmodium. Faktor ini yang disebabkan oleh parasit genus Plasmodium atau kelas protozoa. Sifat-sifat spesifik parasit ini berbeda-beda untuk setiap spesies malaria dan hal ini mempengaruhi terjadinya manifestasi klinis dan penularan. Dan yang terakhir itu faktor lingkungan, yaitu beberapa faktornya suhu, kelembapan udara, curah hujan, ketinggian, dan angin. Selanjutnya, derajat endemisitas malaria. Berdasarkan indeks limpa, endemisitas daerah malaria diklasifikasi oleh World Health Organization (WHO) menjadi 4 tingkatan, yaitu 1 hipoendemis, 2 mesoendemis, 3 hiperendemis, dan 4 holoendemis. Dan berikutnya itu ada beberapa jenis obat-obat anti malaria yang dapat digunakan. Baik, yang berikutnya ini adalah menurut Drones, obat malaria falciparum ini adalah atovaquone atau proguanil untuk dosis dewasanya itu 4 tab per hari selama 3 hari, sedangkan untuk anak-anak diberikan berdasarkan berat badan sebagai dosis tunggal selama 3 hari. Nah, selanjutnya itu adalah malaria vivax. Ini tuh obatnya adalah guanine sulfat untuk dosis dewasanya 3 kali 65 mg selama 3-7 hari. Sedangkan untuk anak-anaknya 39 mg per kilo per harinya terbagi menjadi 3 dosis selama 3 hari. Pengobatan oral Plasmodium lainnya adalah klorokum fosfat, dosis dewasanya diberikan 1 gram, 1 gramnya 600 mg base, lalu 500 mg 6 jam kemudian, lalu 500 mg pada 24 dan 48 jam kemudian. Sedangkan untuk anak-anak itu 10 mg per base per kilogram, maksimumnya 600 mg base, lalu 5 mg base per kilogram 6 jam kemudian, lalu pada 24 dan 48 jam kemudian. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah mencegah penularan malaria. Penularan malaria ini harus dilakukan secara baik, perorangan maupun terhadap masyarakat. Penderita yang masih berdiam diri di daerah endemis harus diobati dan diawasi dengan baik. Pencegahannya ini bisa dicegah dengan cara menggunakan kelambu pada waktu tidur atau menggunakan sovel yang diusapkan di malam hari jika berada di luar rumah, seperti itu.
Baik, selanjutnya ini adalah malaria perniciosa. Ini tuh sekumpulan gejala-gejala yang terjadi akibat pengobatan malaria falciparum yang tidak sempurna dan dapat menimbulkan kematian pada si penderita. Perubahan patologisnya ini akibat perubahan skizogi eritrosik Plasmodium falciparum di dalam pembuluh darah kapiler yang menyebabkan pembuluh darah kapiler terbelendung atau akibatnya terjadi parasit emboli yang tidak mampu melewati pembuluh darah kapiler. Baik, selanjutnya ini adalah tipenya Blackwater fever atau penyakit ini merupakan malaria falciparum yang disertai hemolisis intravaskuler, demam, dan hemoglobinuria. Pada penderita penyakit ini harus ada penanganan khusus, yaitu di slide berikutnya ya. Baik, penanganan khususnya yaitu pemeriksaan darah. Biasanya jika terkena malaria ini penderita akan kehilangan sel darah merah dari 2 juta per mililiter dan kadar hemoglobinnya rendah. Pada pemeriksaan biokimia darah menunjukkan meningkatnya darah, sedangkan kolesterol menurun dan hemoglobin sangat menurun. Baik, selanjutnya adalah penanganan dan pengobatan. Penderita ini harus banyak beristirahat dan menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Obat malaria yang boleh diberikan adalah kloroquine, pyrimethamine, atau proguanil. Sedangkan quinacrin dan kina tidak boleh diberikan karena sering menyebabkan terjadinya Blackwater fever. Lalu selanjutnya adalah blastocystis atau organisme ini berbentuk kristal bulat yang berdinding tebal dengan ukuran antara 6 sampai 40 mikro. Mempunyai 2 bentuk yaitu bentuk multivalvular dan bentuk amoeboid yang akan berkembang menjadi bentuk prakista berdinding tipis yang dapat menyebabkan autoinfeksi. Lalu ada daur hidup dari blastocystis hominis, yaitu manusia bisa terinfeksi virus organisme ini karena tertelan kristal yang berdinding tebal yang berasal dari tinja penderita. Kemudian kristal ini akan menginfeksi usus. Lalu di usus dia akan memperbanyak diri. Nah, selanjutnya ini adalah gejala klinis dan diagnosis. Gejalanya itu ringan seperti diare, cair, nyeri perut, prostruksi perineal, dan flatus yang terus-menerus. Untuk menentukan diagnosis, pastinya harus melakukan pemeriksaan tinja terlebih dahulu untuk melihat adanya kista parasis di dalam tinjanya atau tidak, seperti itu. Nah, pengobatan dan pencegahannya ini dapat diobati dengan metronidazole dengan dosis 3 kali 750 mg per harinya selama 10 hari, iodokulin dengan dosis 3 kali 650 mg per hari selama 20 hari. Selain terapi obat juga, makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus dimasak dengan baik. Baik, mungkin presentasinya cukup segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami paparkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.